Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan mengenai Introduction to System Development and System Analysis. Before that, let me introduce you myself. My name is Cinta Triza Mediani with study ID number is 2, mohon maaf, 2501 3010 372. Nah, di era bisnis modern yang sangat kompetitif ini dan cepat berubah, perusahaan itu tidak bisa bergantung pada sistem lama. Hampir semua organisasi secara terus-menerus melakukan perbaikan atau bahkan mengganti sistem informasi mereka. Hal ini terjadi karena sistem informasi merupakan tulang punggung operasional dan pengembalian keputusan. Jika sistem tidak mampu mengikuti perkembangan dan kebutuhan bisnis, maka kinerja dari perusahaan itu bisa menurun. Nah, ada beberapa alasan utama mengapa perusahaan melakukan perubahan sistem nih. Yang pertama, perubahan kebutuhan sistem atau pengguna, misalnya adanya pertumbuhan perusahaan, merger, perubahan regulasi, atau restrukturisasi organisasi yang menuntut sistem baru yang lebih fleksibel. Kedua, perkembangan teknologi yang semakin maju dan murah membuat perusahaan terdorong untuk mengganti sistem lama dengan lebih modern dan efisien. Ketiga, yaitu perbaikan proses bisnis, di mana perusahaan ingin menghilangkan proses yang tidak efisien dan mempercepat alur kerja. Selain itu, perusahaan juga ingin mencapai keunggulan kompetitif, misalnya dengan meningkatkan kualitas layanan, kecepatan informasi, atau menekan biaya operasional. Peningkatan produktivitas juga menjadi fokus penting karena sistem baru biasanya dapat mengotomatisasi pekerjaan manual. Terakhir, banyaknya organisasi melakukan integrasi sistem untuk menggabungkan berbagai sistem yang terpisah agar data lebih konsisten. Tidak kalah penting, sistem yang sudah tua atau aging system seringkali menjadi tidak stabil dan sulit dipelihara sehingga harus diganti. Selanjutnya itu permasalahan dalam pengembangan sistem. Nah, meski ini penting, pengembangan sistem bukanlah hal yang mudah. Proses ini dikenal mahal, memakan waktu lama, dan kompleks. Banyak proyek sistem informasi yang gagal atau tidak mencapai tujuan awalnya. Penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar proyek mengalami keterlambatan melebihi anggaran dan bahkan ada yang dibatalkan sebelum selesai. Beberapa contoh nyatanya menunjukkan risiko ini. Perusahaan besar seperti Nike pernah mengalami kerugian besar akibat sistem ramalan yang tidak akurat. Ada juga perusahaan yang gagal dalam implementasi ERP karena biaya membengkak dan sistem tidak berjalan sesuai harapan. Bahkan instansi pemerintah pun mengalami kegagalan dalam proyek sistem karena kompleksitas yang tinggi. Penyebab utama kegagalan ini itu biasanya adalah perencanaan yang kurang matang, kurangnya pemahaman kebutuhan pengguna, serta tidak mengikuti tahapan pengembangan sistem dengan benar. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang sistematis agar pengembangan sistem ini dapat berjalan lebih terarah. Selanjutnya yaitu System Development Life Cycle atau disingkat menjadi SDLC. Untuk mengatasi kompleksitas tersebut digunakan konsep System Development Life Cycle, yaitu tahapan terstruktur yang mengembangkan sistem informasi. SDLC ini terdiri dari 5 tahapan utama, yaitu yang pertama sistem analisis. Pada tahap ini tuh perusahaan mengumpulkan informasi mengenai kebutuhan sistem. Proses ini melibatkan identifikasi masalah pada sistem lama, menentukan ruang lingkup proyek, serta melakukan studi kelayakan. Studi kelayakan mencakup aspek ekonomi, teknis, operasional, hukum, dan jadwal. Jika proyek dianggap layak, maka kebutuhan sistem akan didokumentasi sebagai dasar pengembangan. Yang kedua yaitu conceptual design. Di sini, perusahaan menentukan bagaimana sistem akan memenuhi kebutuhan pengguna. Berbagai alternatif dipertimbangkan seperti membangun sistem sendiri, membeli software, atau melakukan outsourcing. Hasil dari tahap ini adalah gambaran umum sistem dan spesifikasi awal yang akan dikembangkan. Yang ketiga yaitu physical design. Pada tahap ini, itu konsep yang sudah dibuat diterjemahkan menjadi spesifikasi teknis yang lebih detail. Kegiatan dalam tahap ini meliputi perencanaan database, input dan output, pengembangan
program serta penyusunan prosedur dan kontrol sistem. Tahap ini menjadi dasar untuk proses membangun sistem secara nyata. Yang keempat yaitu implementation and conversation, yaitu karyawan dilatih untuk menggunakan sistem baru dan organisasi mulai beralih dari sistem lama ke sistem baru. Proses konversi ini bisa dilakukan secara bertahap atau langsung, tergantung strategi yang dipilih. Setelah sistem berjalan, dilakukan evaluasi untuk memastikan sistem berfungsi dengan baik. Yang kelima yaitu operation and maintenance, yaitu sistem yang sudah digunakan akan terus dipantau dan diperbaiki jika ada masalah. Selain itu, sistem juga dapat diperbarui untuk menyesuaikan dengan kebutuhan baru. Jika perubahan besar diperlukan, maka siklus SDLC akan dimulai kembali. Yang terakhir yaitu aktivitas pendukung SDLC. Nah, selama seluruh proses SDLC terdapat 3 aktivitas penting yang selalu berjalan bersamaan, yaitu perencanaan, pengelolaan perubahan atau behavioral aspect, dan evaluasi kelayakan secara berkelanjutan. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa keberhasilan sistem tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis, tetapi juga oleh kesiapan organisasi dan manusia yang menggunakannya. Pihak-pihak yang terlibat, yaitu yang pertama manajemen. Dia bertanggung jawab menentukan tujuan sistem, menyediakan sumber daya, dan memastikan sistem selaras dengan strategi perusahaan. Yang kedua yaitu pengguna atau users, berperan dalam memberikan kebutuhan sistem dan memastikan sistem sesuai dengan aktivitas mereka. Yang ketiga yaitu steering commit, yaitu merupakan tim manajemen tingkat atas yang mengawasi jalannya proyek dan membuat kebijakan penting. Nah, yang terakhir yaitu project development team, terdiri dari analisis sistem, programmer, dan spesialis lainnya yang merancang serta membangun sistem. Nah, kerjasama antar pihak ini sangat penting karena kegagalan komunikasi dapat menyebabkan sistem tidak sesuai kebutuhan. Nah, di sini saya mempunyai studi kasus yaitu tentang modernisasi sistem IRS. Nah, kasus IRS atau Internal Revenue Service ini menunjukkan betapa sulitnya mengganti sistem lama yang besar dan kompleks. Sistem yang sudah berusia puluhan tahun perlu diperbarui untuk meningkatkan pelayanan dan efisiensi. Namun, proses modernisasi ini membutuhkan biaya yang sangat-sangat besar dan waktu yang lama. IRS menghadapi berbagai tantangan seperti keterlambatan, pembengkakan biaya, dan resiko kegagalan proyek. Modernisasi dilakukan secara bertahap nih, karena sistem terlalu besar untuk diganti sekaligus. Kasus ini menunjukkan bahwa semakin kompleks suatu sistem, semakin tinggi resiko dalam pengembangannya. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Nah, sekarang kita akan masuk ke perencanaan pengembangan sistem. Nah, dari teman-teman banyak yang bertanya ya mungkin ya, mengapa ya perencanaan itu penting? Karena perencanaan sistem yang baik adalah keberhasilan pengembangan sistem informasi akuntansi atau AIS. Tanpa perencanaan yang panjang, sistem yang dibangun akan menjadi tambal sulam yang mahal, sulit dioperasikan, dan sulit dipelihara, seperti rumah yang diperluas tanpa cetak biru yang jelas. Nah, manfaat utama perencanaan sistem itu ya adalah tujuan dan sasaran sistem selaras dengan rencana strategis organisasi. Lalu dia itu juga sistemnya itu lebih efisien dan subsistem terkoordinasi dengan baik. Yang ketiga, tersedia dasar yang kuat untuk memilih aplikasi baru yang akan dikembangkan. Yang keempat, ada organisasi tetap mengikuti perkembangan teknologi informasi atau IT. Kelima, ada duplikasi, pemrosesan tenaga, dan pembengkakan biaya itu dapat dihindari. Keenam, manajemen siap menghadapi kebutuhan sumber daya di masa mendatang. Yang terakhir adalah karyawan terkondisikan untuk menghadapi perubahan yang akan terjadi. Nah, sebaliknya, jika pengembangan ini itu direncanakan dengan buruk, perusahaan itu sering terpaksa kembali ke tahap sebelumnya untuk memperbaiki kesalahan dan cacat desain. Hal ini tuh mengakibatkan biaya tinggi, keterlambatan, frustasi, dan penurunan semangat kerja. Nah, di sini tuh ada
Diagram alasan kembali ke fase SDLC sebelumnya. Nah, yang pertama ada fase SDLC analisis sistem. Alasan kembali ke fase ini karena perubahan ruang lingkup atau kebutuhan sistem. Yang kedua ada desain konseptual. Alasannya adalah cetak biru untuk desain sistem terperinci tidak memadai. Yang ketiga ada desain fisik. Alasannya adalah blueprint desain tidak cukup atau tidak tepat. Yang keempat ada implementasi dan konversi. Alasannya adalah kesalahan atau masalah yang tidak memungkinkan implementasi selesai. Yang terakhir ada operasi dan pemeliharaan, di mana alasannya adalah implementasi tidak lengkap atau sistem belum siap sepenuhnya. Nah, ada dua jenis rencana pengembangan sistem. Yang pertama ada jenis Project Development Plan atau rencana pengembangan proyek, dan Master Plan atau rencana induk. Nah, Project Development Plan itu disiapkan oleh tim proyek, sedangkan Master Plan disiapkan oleh Komite Pengarah Sistem Informasi. Isi utama dari Project Development Plan adalah analisis biaya manfaat, kebutuhan pengembangan dan operasional seperti SDM, hardware, software, dan financial. Kemudian ada jadwal aktivitas pengembangan dan pengoperasian aplikasi baru. Kemudian jika isi utama master plan adalah deskripsi sistem yang akan dikembangkan, cara pengembangan dan siapa yang mengembangkannya, ada kebutuhan sumber daya, status proyek yang sedang berjalan, prioritisasi proyek, dan ada jadwal pengembangan. Biasanya horizon 3 tahun diperbarui setiap bulanan atau triwulan. Nah, ini ada komponen master plan di Shopper Smart. Nah, tujuan dan sasaran organisasinya adalah pernyataan misi dan tujuan perusahaan, lalu ada rencana dan tujuan strategi sistem informasi, kemudian ada kendala organisasi, dan pendekatan organisasi terhadap AIS, serta prioritas organisasi dan AIS. Lalu ada status sistem yang dikembangkan adalah prioritas sistem yang diusulkan, pengembangan sistem yang telah disetujui, proposal yang sedang dipertimbangkan, dan jadwal dan rencana pengembangan. Lalu ada inventaris dan penilaian. Nah, itu tuh sistem saat ini, sistem yang telah disetujui, hardware saat ini, software saat ini, staff AI saat ini, dan penilaian kekuatan dan kelemahan. Kemudian terakhir ada perakiraan perkembangan masa depan. Nah, di sini ada perakiraan kebutuhan informasi, perakiraan teknologi, perakiraan lingkungan atau regulasi, persyaratan audit dan pengendalian, serta kebutuhan pengguna eksternal. Nah, di sini ada studi kasus EDS kehilangan miliaran dalam kontrak dengan Angkatan Laut AS. Nah, militer AS menyewa Electronic Data System atau EDS untuk membangun jaringan aman yang menghubungkan 350.000 komputer di 4.000 lokasi Angkatan Laut. Kontrak senilai 10 miliar dolar itu mengakibatkan kerugian estimasi 1,7 miliar dolar. Nah, kesalahan utama EDS itu adalah tidak merencanakan keterlambatan militer. Karena Kongres itu menunda proyek 18 bulan dan EDS itu tidak siap menghadapi 200 hambatan teknis yang ditetapkan militer. Yang kedua ada tidak memverifikasi estimasi. Nah, Navy itu menyebut 5.000 program pelangkat lunak, kenyataannya itu 67.000 program loh yang harus diinstal. Kemudian yang ketiga itu ada tidak merencanakan dan mengkoordinasi tugas proyek. EDS itu tidak memiliki izin keamanan militer yang memadai saat tiba di pangkalan Navy. Lalu yang keempat ada tidak memberikan instruksi yang memadai kepada Navy. Terus yang terakhir ada tidak melacak inventaris komputer. Nah, pesanan ganda itu menyebabkan duplikasi hardware yang menumpuk di gudang selama berbulan-bulan. Nah, di sini ada teknik perencanaan atau planning teknik. Nah, PERT dan Gantt chart adalah teknik utama yang digunakan untuk menjadwalkan dan memantau aktivitas pengembangan sistem. Keduanya itu membantu manajer proyek untuk mengidentifikasi kegiatan kritis, mengalokasikan sumber daya, dan memastikan proyek selesai tepat waktu. Nah, PERT atau Program Evaluation dan Review Teknik adalah teknik untuk merencanakan, mengembangkan, mengkoordinasikan, mengendalikan, dan menjadwalkan aktivitas perkembangan sistem. Nah, cara kerjanya itu adalah semua aktivitas berdasarkan hubungan pendahulu atau presiden dan penerus atau subsequence identifikasi. Lalu hubungan ini tuh digunakan untuk menggambar diagram PERT atau jaringan simpul yang mempresentasikan aktivitas proyek yang memerlukan waktu dan sumber daya. Dan ada estimasi waktu penyelesaiannya itu setiap aktivitas. Nah, kemudian ada yang namanya jalur kritik atau critical path. Nah, jalur ini tuh memerlukan waktu terpanjang atau ditentukan. Nah, jika aktivitas pada jalur kritis tertunda, semua proyek itu bakalan tertunda. Lalu ada sumber daya yang dapat dialihkan ke aktivitas jalur kritis untuk mempercepat penyelesaian proyek.
Kemudian yang kedua ada Gantt chart. Nah, Gantt chart ini adalah diagram batang atau bar chart dengan aktivitas proyek di sisi kiri dan satuan waktu di bagian atas. Nah, cara kerjanya itu untuk setiap aktivitas, sebuah batang itu digambarkan mulai dari tanggal, mulai terjadwal hingga tanggal selesai diharapkan. Nah, saat aktivitas selesai, batang diisi penuh untuk memungkinkan eh, pemantauan kemajuan secara real time. Keunggulannya itu menyajikan seluruh jadwal proyek besar dan kompleks secara grafis, termasuk kemajuan dan status saat ini. Nah, kelemahannya adalah tidak menunjukkan hubungan antar aktivitas proyek, tidak seperti PERT. Nah, ini tuh adalah contoh Gantt chart atau labor cost analysis modulnya itu seperti yang ada di PPT ini. Nah, ini tuh adalah contoh Gantt chart atau labor cost analysis modulnya itu seperti yang ada di. Sekarang kita masuk ke analisis kelayakan atau feasibility analysis. Nah, studi kelayakan atau feasibility study adalah disebut juga dengan business case. Nah, jadi disiapkan selama tahap analisis sistem dan diperbarui setiap SDLC. Nah, untuk sistem berskala besar, studi kelayakan umumnya itu sangat menyeluruh. Untuk sistem desktop yang lebih kecil bisa bersifat informal. Nah, komite pengarah mengevaluasi kelayakan pada setiap titik keputusan utama untuk memutuskan apakah proyek dihentikan, dilanjutkan tanpa syarat, atau dilanjutkan dengan syarat tertentu dipenuhi. Nah, keputusan awal go or no go sangat penting karena setiap tahap SDLC berikutnya itu membutuhkan komitmen waktu dan biaya yang semakin besar. Nah, ada 5 aspek kelayakannya, yaitu kelayakan ekonomi atau economic feasibility, ada kelayakan teknis atau technical feasibility, ada kelayakan hukum atau legal feasibility, ada kelayakan jadwal atau schedule feasibility, dan terakhir ada kelayakan operasional atau operational feasibility. Nah, di sini ada studi kasusnya yaitu Blue Cross atau Blue Shield, menghentikan proyek sistem senilai 120 juta dolar. Nah, Blue Cross atau Blue Shield Massachusetts membangun sistem 21 selama 6 tahun dengan investasi 120 juta dolar. Namun, proyek ini akhirnya dibatalkan karena jauh melampaui jadwal dan anggaran. Nah, penyebab utama kegagalannya itu adalah tidak menunjukkan koordinator proyek internal. Jadi, Blue Cross itu menyewa kontraktor independen namun tidak menunjukkan orang internal untuk mengkoordinasikan dan mengelola proyeknya. Lalu dia itu juga tidak menetapkan prioritas yang jelas. Jadi, manajemennya itu tidak menetapkan prioritas mengenai fitur penting dan urutan pengembangan aplikasi. Kemudian ada permintaan perubahan berulang, biaya yang terus membengkak, dan akibatnya ia kehilangan 1 juta pelanggan dan nyaris bangkrut. Nah, pelajaran yang bisa diambil itu yaitu Blue Cross itu menghabiskan 6 tahun untuk membangun sistem. Lalu ia menyerahkan hardware-nya ke EDS. Meskipun sistemnya gagal, perusahaan itu tetap berhasil bertahan loh. Nah, selama fase desain sistem, berbagai pendekatan alternatif untuk memenuhi kebutuhan sistem dikembangkan. Terlalu sering, perusahaan itu menghabiskan terlalu banyak untuk teknologi karena biaya dan manfaat TI itu tidak bisa diukur dan dievaluasi seperti investasi perusahaan lainnya. Contoh implementasinya itu ada Merrill Lynch. Merrill Lynch berhasil mengatasi hambatan filosofis dan birokratis yang signifikan untuk mengimplementasikan program Return on Investment bagi pengeluaran TI. Merrill Lynch kini mengisyaratkan pengembalian tunai 15% atas investasi ekuitas dalam 5 tahun dan semua pembelian TI dilakukan oleh tim bisnis, keuangan, dan profesional TI secara bersama-sama. Nah, banyak organisasi itu kini menggunakan teknik capital budgeting return on investment untuk mengevaluasi manfaat ekonomi dari berbagai alternatif. Dalam model capital budgeting, manfaat dan biaya estimasi itu dibandingkan untuk menentukan apakah sistem tersebut itu menguntungkan secara biaya. Nah, manfaat berwujud atau tangible dan tidak berwujud atau intangible mencakup penghematan biaya, peningkatan layanan pelanggan, peningkatan produktivitas, pemrosesan data yang baik, pengambilan keputusan yang lebih baik, kontrol manajemen yang lebih besar, kepuasan kerja yang meningkat, dan peningkatan semangat kerja karyawan. Nah, seperti yang bisa dilihat di PowerPoint, di sini ada tabel biaya awal dan biaya operasional sistem. Kategori biaya pertama ada di kolom 1 dan kategori biaya kedua ada di kolom kedua. Nah, seperti yang bisa dilihat di. Nah, ada 3 teknik capital budgeting. Nah, yang pertama ada payback period atau periode pemulihan modal, lalu ada net present value atau nilai bersih sekarang atau NVP. Kemudian ada
Internal Rate of Return atau IRR, yaitu tingkat pengembalian internal. Nah, antara 65% dan hingga 75% dari pengeluaran tahunan terkait sistem digunakan untuk memelihara sistem yang sudah ada. Ini tuh menyoroti pentingnya perencanaan yang matang sejak awal agar sistem mudah dipelihara dan dikembangkan ke depannya. Nah, payback, NPV, dan IRR itu diilustrasikan dalam analisis kelayakan yang ditunjukkan pada tabel 228. Baik, selanjutnya kita masuk ke sistem analisis yang mana terdapat 5 step di dalamnya. Di sini kita membahas yang pertama dulu, ada initial investigation yang mana dengan adanya permintaan pengembangan sistem yang berisi uraian mengenai masalah yang sedang dihadapi, alasan perlunya perubahan, tujuan yang ingin dicapai, manfaat yang diharapkan, serta biaya yang mungkin timbul. Setelah itu dilakukan investigasi awal ini, yaitu tahap penyaringan untuk memastikan sifat sebenarnya dari masalah yang ada. Karena seringkali masalah yang dirasakan itu berbeda dengan masalah yang sesungguhnya. Misalnya seorang akuntan pemerintah mungkin menganggap bahwa sistem informasi akuntansi atau AIS yang digunakan tidak memadai, padahal sebenarnya masalahnya terletak pada prosedur organisasinya sendiri atau kebijakan manajerialnya. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa sistem baru bukanlah solusi bagi masalah organisasi atau manajerial, melainkan hanya untuk mengatasi kekurangan pada data dan informasi. Baik, selanjutnya di tahap kedua ada yang namanya sistem survei, yaitu studi mendalam mengenai AI saat ini yang memiliki tujuan yaitu memahami operasi perusahaan, kebijakan, prosedur, dan aliran informasi, kekuatan dan kelemahan AI, serta perangkat keras, perangkat lunak, dan personel yang tersedia. Yang kedua juga membuat penilaian awal terhadap kebutuhan pemrosesan saat ini dan di masa depan, serta menentukan sejauh mana dan jenis perubahan yang diperlukan ke depannya. Kemudian yang ketiga, mengembangkan hubungan kerja dengan pengguna dan membangun dukungan untuk AIS. Dan yang terakhir ada mengumpulkan data dan mengidentifikasi kebutuhan pengguna, melakukan analisis kelayakan, dan membuat rekomendasi kepada manajemen. Dalam melakukan survei tentunya ada beberapa cara yang umum digunakan. Yang pertama ada interview atau wawancara. Nah, pada sesi ini perhatian itu harus diberikan untuk memastikan bahwa bias pribadi, kepentingan diri sendiri atau keinginan untuk mengatakan apa yang menurut karyawan ingin didengar oleh pewawancara. Pertanyaan berfokus pada tanggung jawab orang tersebut, bagaimana dia berinteraksi dengan AIS, bagaimana sistem bisa diperbaiki, dan kebutuhan informasi orang tersebut. Setelah itu, membuat catatan, kemudian menambahkan dengan kesan detail segera setelah wawancara dan meminta izin untuk merekam wawancara yang sangat penting. Yang kedua ada metode kuesioner yang digunakan ketika jumlah informasi yang akan dikumpulkan itu lebih sedikit dan sudah terdefinisi dengan baik, diperoleh dari banyak orang atau dari mereka yang berada di tempat lain, atau dimaksudkan untuk memverifikasi data dari sumber lain. Nah, kuesioner ini memerlukan waktu relatif sedikit untuk dikelola, tapi mengembangkan kuesioner yang berkualitas bisa menantang dan memerlukan waktu serta upaya yang signifikan. Baik, selanjutnya ada metode observasi yang dipakai untuk memastikan kebenaran informasi yang sudah dikumpulkan dengan cara lain, sekaligus melihat bagaimana sistem itu benar-benar berjalan dengan baik dalam praktiknya, bukan sekedar bagaimana seharusnya berjalan menurut prosedur. Namun, hasil observasi itu bisa sulit ditafsirkan karena orang yang tahu dirinya sedang diamati itu mungkin mengubah perilaku normalnya. Nah, agar observasi efektif, pengamat itu harus menentukan dengan jelas apa yang akan diamati, memperkirakan lamanya waktu yang dibutuhkan, meminta izin, serta menjelaskan tujuan dan langkah yang akan dilakukan. Selain itu, pengamat tidak boleh memberi penilaian secara subjektif, melainkan hanya mencatat fakta dan kesan secepat mungkin setelah pengamatan selesai. Dengan cara ini, observasi itu bisa menjadi alat yang objektif dan bermanfaat untuk memahami sistem secara nyata. Dan yang terakhir ada sistem metode dokumentasi, yang mana menjelaskan bagaimana sistem itu dimaksudkan untuk bekerja sehingga hasil analisis sistem itu bisa didokumentasikan agar dapat digunakan sepanjang proyek pengembangan. Nah, dokumentasi terdiri dari salinan kuesioner, catatan wawancara, memo, salinan dokumen, dan model. Nah, model fisik itu menggambarkan bagaimana suatu sistem itu berfungsi dengan menjelaskan aliran dokumen, proses komputer yang dilakukan, orang-orang yang melakukannya, dan peralatan yang digunakan.
Kalau model logis itu berfokus pada kegiatan inti atau apa yang dilakukan dan aliran informasi, bukan pada proses fisik dalam mengubah dan menyimpan data. Selanjutnya, setelah pengumpulan data selesai, tim itu mengevaluasi kekuatan dan kelemahan AIS untuk mengembangkan ide-ide dan merancang serta menyusun AIS baru. Jika tepat, kekuatan dipertahankan dan kelemahan diperbaiki, seperti contoh kelebihan dan kekurangan. Pada metode interview itu kelebihannya bisa menjawab pertanyaan mendalam, kemudian pewawancara dapat menggali lebih dalam dan menindaklanjuti jawaban dari responden. Kemudian yang ketiga itu membangun hubungan positif dengan responden. Untuk kelemahannya sendiri yaitu memakan banyak waktu, biaya yang tinggi, dan informasi bisa tidak akurat karena bias pribadi atau kepentingan tertentu. Kemudian dari kuesioner itu kelebihannya bisa anonim, kemudian tidak memakan banyak waktu, biaya rendah, dan memberi responden lebih banyak waktu untuk berpikir sebelum menjawab. Nah, kekurangannya itu tidak bisa memberikan jawaban mendalam, kemudian tidak bisa menindaklanjuti responden, dan seringkali diabaikan atau dijawab secara asal. Kemudian yang ketiga ada metode observasi, itu kelebihannya bisa memverifikasi sistem dengan baik dan memberikan pemahaman lebih mendalam tentang sistem. Untuk kelemahannya itu memakan banyak waktu, biaya tinggi, dan sulit ditafsirkan dengan benar. Dan yang terakhir ada sistem dokumen, yang mana kelebihannya itu menjelaskan bagaimana sistem seharusnya bekerja. Kemudian bentuk tertulis memudahkan peninjauan dan analisis juga. Untuk kelemahannya ada memakan banyak waktu, dan dokumen mungkin tidak tersedia atau sulit untuk ditemukan. Selanjutnya, saya Maria Susanti dengan PM 2501 3010 359 akan melanjutkan memaparkan mengenai behavior aspect of change. Jadi, behavior aspect of change atau biasa disebut dengan aspek perilaku dalam perubahan sistem. Nah, ini kita akan membahas mengenai bagaimana reaksi manusia ketika sebuah organisasi menerapkan perubahan, terutama perubahannya dalam teknologi atau sistem baru. Nah, dalam suatu perusahaan ini, keberhasilan sistem ternyata tidak hanya dipengaruhi oleh teknologinya saja, namun juga orang-orang yang menjalankannya. Nah, karena walaupun sistemnya canggih, kalau pengguna menolak atau tidak mendukung, maka sistem tersebut bisa saja gagal. Nah, biasanya ini perubahan membuat orang merasa tidak nyaman karena mereka harus menyesuaikan diri dengan cara kerja baru. Oleh sebab itu, perusahaan ini perlu memahami perilaku dan reaksi karyawan terhadap perubahan. Nah, sejak dulu, Nicole Machiavelli mengatakan bahwa perubahan adalah hal yang sulit dilakukan karena manusia ini cenderung mempertahankan kondisi lama dan ragu terhadap hal yang baru. Nah, dari sini itu kita bisa memahami bahwa aspek perilaku menjadi faktor yang penting dalam keberhasilan suatu perubahan sistem. Selanjutnya, kita masuk pada pembahasan why behavior problem occur. Jadi, pada pembahasan ini kita akan membahas mengenai mengapa masalah perilaku bisa terjadi saat ada perubahan. Jadi, terdapat beberapa faktor, yaitu faktor pertama adalah fear atau ketakutan. Jadi, banyak sekali karyawan takut kehilangan pekerjaan, kehilangan jabatan, atau tidak bisa menggunakan teknologi yang baru tadi. Kemudian, terdapat faktor yang kedua, yaitu adanya dukungan yang kurang dari manajemen. Nah, itu jika pemimpin tidak menunjukkan dukungan yang jelas terhadap karyawan untuk menggunakan sistem yang baru, maka itu karyawan atau pegawai juga akan ragu untuk menerima perubahan tersebut. Kemudian juga terdapat pengalaman buruk sebelumnya. Jadi, jika dulu perusahaan pernah gagal menerapkan sistem baru, maka pegawai ini biasanya cenderung kurang percaya terhadap perubahan berikutnya. Kemudian juga terdapat kurangnya komunikasi. Nah, jika tujuan dan manfaat sistem tidak dijelaskan dengan baik, pegawai biasanya bisa salah paham dan akhirnya menolak perubahan. Kemudian perubahan ini juga sering dianggap mengganggu rutinitas kerja karena pegawai ini harus belajar hal baru dan menyesuaikan lagi kebiasaan yang baru. Terakhir ada faktor emosi dan karakter individu. Orang yang sudah nyaman dengan cara lama biasanya ini lebih sulit menerima perubahan dibanding orang yang lebih terbuka terhadap teknologi. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan how people resist change. Jadi setelah mengetahui penyebabnya, sekarang kita akan membahas mengenai bagaimana bentuk penolakan terhadap perubahan. Jadi
Penolakan terhadap perubahan ini disebut dengan resistance to change. Penolakan ini bisa muncul secara langsung maupun tidak langsung. Bentuk pertamanya adalah aggression atau agresi. Ini adalah tindakan yang merusak efektivitas sistem. Misalnya adalah sengaja memperlambat pekerjaan, kemudian memasukkan data yang salah, atau bahkan melakukan sabotase agar sistem terlihat gagal. Kemudian yang kedua adalah projection atau proyeksi. Jadi dalam kondisi ini, pegawai ini menyalahkan sistem baru atas semua masalah yang terjadi. Sistem dijadikan kambing hitam, walaupun sebenarnya ini masalah bisa berasal dari pengguna sendiri atau karyawan tadi sendiri. Kemudian bentuk yang ketiga adalah avoidance atau penghindaran. Jadi pegawai ini menghindari penggunaan sistem baru dan tetap menggunakan cara lama karena merasa lebih nyaman. Kemudian jika penolakan seperti ini tidak diatasi, maka implementasi sistem baru ini bisa terhambat, produktivitas menurun, dan sistem baru tidak dapat berjalan dengan opsional. Selanjutnya kita akan membahas mengenai preventing behavior problem. Jadi, karena masalah perilaku ini dapat menghambat perubahan, maka perusahaan ini perlu melakukan berbagai cara untuk mencegahnya. Jadi, yang pertama adalah dengan mendapatkan dukungan manajemen. Pimpinan ini harus memberikan dukungan penuh agar pegawai ini percaya bahwa perubahan ini memang penting untuk dilakukan. Kemudian yang kedua adalah melibatkan pengguna dalam pengembangan sistem. Dengan dilibatkan, pegawai akan merasa pendapat mereka ini dihargai sehingga lebih mudah menerapkan perubahannya. Kemudian selain itu sistem juga harus sesuai dengan kebutuhan pengguna agar tidak menyulitkan pekerjaan mereka. Kemudian perusahaan ini juga perlu mengurangi rasa takut dan stres karyawan dengan menjelaskan manfaat sistem serta memberikan rasa aman kepada mereka. Selanjutnya adalah memberikan pelatihan. Pelatihan ini penting karena pengguna memahami cara kerja sistem dan merasa lebih percaya diri saat menggunakannya. Dan yang terakhir adalah perusahaan ini harus menjaga komunikasi yang terbuka supaya tidak muncul rumor, kesalahpahaman maupun penolakan yang berlebihan. Nah, jadi dapat kita simpulkan perubahan sistem ini selalu memengaruhi perilaku manusia di dalam organisasi. Masalah perilaku biasanya ini muncul karena rasa takut, ketidaknyamanan, kurangnya komunikasi, dan kesulitan beradaptasi terhadap perubahannya. Kemudian penolakan ini dapat berbentuk agresi, proyeksi, maupun penghindaran. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi ini tidak hanya bergantung pada teknologinya saja, tetapi juga pada bagaimana perusahaan mengelola manusia yang menggunakan sistem tersebut atau pegawai tadi. Nah, dengan komunikasi yang baik, pelatihan, dukungan manajemen, dan keterlibatan pengguna, maka perubahan ini akan lebih mudah diterima dan tujuan organisasi ini dapatlah tercapai. Memasuki di feasibility study atau studi kelayakan. Di studi kelayakan ini sesuai namanya, kita menguji atau melihat, menakar apakah proyek yang akan kita jalankan ini layak untuk dilanjutkan. Analisis kelayakan juga dilakukan secara berkala agar biaya dan manfaatnya semakin jelas. Selain itu, di feasibility study ini kita juga membandingkan aspek entah itu ekonomisnya, hukumnya, ataupun tentang operasional dan mesin-mesin yang dipakai nanti di saat melakukan proyeknya apakah sudah layak atau belum. Setelah feasibility study sudah dilakukan dan dianggap layak, kita harus menentukan kebutuhan informasi pengguna dan kebutuhan sistem. Nah, masalahnya di penentuan ini ada kesulitan tersendiri, yaitu biasanya ada jumlah atau variasi informasi yang terlalu banyak yang kita tidak tahu mana yang penting ataupun tidak terlalu berdampak pada proyek kita. Dan ada juga karyawan yang terkadang sulit untuk menjelaskan kebutuhan untuk menjalankan proyek ini, serta kebutuhan-kebutuhan yang bisa salah diidentifikasi untuk di masa depan. Memasuki tahap akhir di analisis sistem, jadi 2 slide sebelumnya itu sudah termasuk ke keputusan go atau no go yang dilakukan secara 3 kali, yaitu yang pertama ada saat investigasi awal kita menentukan apakah perlu survei sistem yang lebih baik. Setelah itu yang tadi sudah saya sebutkan ada feasibility study yang dimana nanti akan dilanjutkan tentang kebutuhan informasi apa saja yang dibutuhkan. Setelah itu, setelah analisis selesai, menentukan lanjut ke desain sistem konseptual yang bisa dirancang untuk memenuhi dan menyempurnakan sistem tersebut. Untuk summary and case conclusion
di bab ini kita lihat dari Super Smart, di mana dia itu untuk menjaga efisiensi dan mengetahui respon kebutuhan pelanggan, dia menerima data penjualan setiap hari dari setiap toko untuk dikirim di kantor pusat untuk mengurangi resiko stock out ataupun overstock. Lalu di saat dia membeli persediaan, dia juga membeli di kantor pusat di mana persediaan itu dijual agar harganya tetap relatif rendah dan di mana dia mendapatkan persediaan itu pun lebih mudah pula. Lalu pemesanannya dilakukan secara elektronik ataupun daring agar kita tidak perlu repot-repot ke tempat persediaannya ataupun orang suppliernya, mengurangi biaya transportasi juga. Dan di saat itu perihal akun hutangnya itu dijadikan menjadi satu, walaupun itu eh, dari toko-toko cabang yang berbeda, itu hutangnya akan dijadikan satu agar tidak rancu nilai utang yang dimiliki perusahaan Super Smart itu berapa. Oke, terima kasih.